Salam jumpa kembali dalam renungan harian Kitab Suci. Saya, Pastor Fransiskus Ginting, akan membawakan renungan dari Injil Matius, bab 5, ayat 17 sampai 19. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, bagi mayoritas masyarakat di sekitar kita, menikah mungkin suatu keharusan. Dan atas dasar keharusan ini, maka kerap masyarakat melontarkan pertanyaan kepada para pastor, suster, atau bruder. Bukankah kitab suci menganjurkan supaya beranak cucu dan bertambah banyak? Kenapa pastor atau suster atau bruder tidak menikah? Bukankah dengan tidak menikah, pastor, suster, bruder itu melanggar keharusan yang dianjurkan oleh kitab suci? Pertanyaan ini sekaligus juga hendak menekankan bahwa kaum terpanggil itu sebenarnya hidup pada jalur yang tidak normal. Tapi benarkah demikian? Injil hari ini mengetengahkan kepada kita tentang Yesus yang menyampaikan bahwa janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kehadiran Yesus bukan untuk menghilangkan yang seharusnya, tetapi menggenapi bagaimana yang seharusnya. Yesus menggenapi hukum Taurat itu dengan hidupnya. Dasar dari hukum Taurat adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Yesus melakukan itu, dan dia lakukan dengan sempurna. Kaum terpanggil itu dipanggil untuk mengikuti Yesus. Panggilan untuk sama seperti Yesus bukan keluar dari keharusan, tetapi dipanggil untuk menjadi sempurna. Tetapi mari kita kembali sejenak ke pertanyaan awal tadi dan sambil menyelaraskannya. Apakah dengan tidak menikah seseorang menjadi sempurna dalam arti melanggar keharusan menjadi sempurna? Atau sebaliknya, dengan mengikuti keharusan dengan menikah seseorang menjadi sempurna? Seturut iman, kita percaya bahwa manusia diciptakan dan akan kembali kepada penciptanya. Kembali kepada pencipta berarti bersatu dalam persekutuan dengan Bapa di surga. Ini dia menariknya. Dalam bagian lain Injil Matius, Yesus mengatakan bahwa di surga manusia tidak kawin dan tidak dikawinkan. Semua manusia berada dalam relasi persaudaraan, kasih yang sempurna. Dengan demikian hendak digambarkan bahwa hidup seperti Yesus, tidak menikah, merupakan gambaran nyata kehidupan di surga. Itu berarti pastor, suster, bruder dipanggil untuk menghadirkan gambaran nyata kerajaan Allah itu, kerajaan surga itu, dengan cara hidup mereka. Selaras dengan bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja tadi, Elia menyampaikan persembahan kepada Allah yang membuat hati manusia bertobat
bertobat untuk mengasihi Allah dan sesama. Seharusnya seluruh rakyat Israel memujinya. Setiap orang hendaknya mendekat padanya dan tidak lagi perlu ada kebimbangan, sebab padanya ada kesempurnaan hidup. Yesus pun mengajak kita untuk mengikutinya tanpa kebimbangan, karena padanya ada kesempurnaan yang akan nyata lewat hidupnya. Sekarang bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas tadi? Apakah dengan tidak menikah seorang menjadi sempurna, atau dengan menikah seorang menjadi sempurna? Saudara-saudari, tidak semua orang dipanggil untuk menjadi pastor, suster, atau bruder. Tetapi juga tidak semua orang dipanggil untuk menikah seperti konsep keharusan masyarakat luas tadi. Tetapi kita semua dipanggil untuk hidup sempurna melalui cara hidup kita masing-masing. Inilah yang menjadi keharusan. Dan dengan itu sebenarnya kita menggenapi hukum Taurat, mencintai Allah dan mencintai sesama dengan hidup kita masing-masing, entah menikah, entah tidak menikah. Semoga Tuhan